Semua yang dilarang oleh Allah membawa bencana semuanya. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karena kesabaran. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu di antara kadang-kadang yang membuat kita bertahan ini ayat-ayat seperti itu. Ayat-ayat sabar, sabar. Maka buat kita bisa bertahan. Bisa bertahan, bisa bersabar dengan godaan dan tantangan ini. Jadi hadirin rahimakumullah, tentu derajat masing-masing kita ini bertingkat-tingkat, dan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya. Maka kita insya Allah berpeluang sama. Jadi hadirin rahimakumullah, kita sama-sama berpeluang sama. Bahkan dunia ini tidak menjadi ukuran. Orang yang mungkin dalam pandangan kita hari ini di dunia sangat tinggi, boleh jadi nanti dirubah oleh Allah, dibalik oleh Allah, dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang rendah nanti di akhirat. Karena apa? Mereka dunia sudah kenyang dengan kesombongannya. Di akhirat jadi orang hina. Mungkin dalam pandangan kita di dunia ini orang ini hina biasa-biasa, tapi di mata Allah luar biasa. Luar biasa. Makanya insya Allah kita berpeluang sama. Apakah pejabat atau rakyat jelata, apakah kita orang kaya atau orang miskin, tidak ada dalam pandangan Allah kamus dunia ini. Yang ada adalah amal-amal kita. Amal kita. Ini yang menentukan kita. Maka mari kita berjuang habis-habisan. Hadirin rahimakumullah, kalau di dunia ini untuk hidup di dunia, sering prinsip yang kita buat seperti hidup kita selama-lamanya. Nah, rakusnya itu digambarkan dalam ungkapan itu, hiduplah kalian di dunia ini seperti apa? Seakan-akan kita ini hidupnya selama-lamanya. Tapi nggak ada yang kita selama-lamanya. Semangatnya mah begitu. Semangatnya begitu. Tapi kalau kita untuk akhirat, subhanallah. Jadi ini adalah peluang kita. Maka ada sebuah pepatah yang sangat istilahnya apa ya, menyentuh kita lah begitu. Surga yang luasnya langit dan bumi itu luasnya nggak tanggung-tanggung. Seluasnya selangit, seluas langit dan bumi. Itu kadang-kadang kaprinan bukan satu orang ya Pak. Jadi kaprinan satu orang itu bisa seluas langit dan bumi. Kita punya kaprinan sekarang 12 kali 20 rasanya sudah orang paling kaya. Paling kaya. Itu kaprinan yang Allah siapkan, salah satunya dalam riwayat Muslim, itu orang yang terakhir masuk surga. Disebutkanlah dia karena terakhir masuk surga, nggak ada orang yang terakhir selain dia. Paling ujung, orang yang keluar daripada api neraka, diriwayatkan oleh Nabi, dia dalam keadaan merangkak. Merangkak, masuk surganya merangkak. Sampai di pintu surga, dibayangkan nih, udah surga udah penuh semuanya. Nggak kebayang, udah penuh semuanya, nggak ada kaprinya. Masuk, maju, mundur, kata Nabi SAW. Lalu kemudian keluar lagi, dipanggil lagi sama Allah. Hambaku masuk ke dalam surga. Kata sang hamba ini, masuk lagi, malu-malu kucing. Sampai di dalam, dibayangkan udah penuh, balik lagi. 3 kali disebutkan dalam hadis. 3 kali. Yang ketiga Allah yakinkan, ya hambaku, bagaimana kalau kiranya engkau punya kaplingan 10 kali lipat luasnya daripada bumi dan langitnya. Terkejut Pak. Ini hamba ketika mendengar bagaimana kiranya kalau aku berikan kepadamu 10 kali lipat luasnya bumi dan juga langit. Ini komentar sang hamba mengatakan, atas tahziku bi ya Rabb. Apakah engkau hendak melecehkanku? Subhanallah. Itu kata-kata orang yang terakhir masuk surga ini. Apakah engkau hendak melecehkanku? Subhanallah. Nabi ketika meriwayatkan ini tersenyum. Beliau tersenyum sampai kelihatan gigi gerahamnya. Sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkannya pun ketika meriwayatkannya ini juga tersenyum sampai kelihatan gigi gerahamnya. Para sahabat yang tanya, Abu Bakar, siapa Abu Hurairah? Kenapa kau tersenyum sampai terbabak begitu? Aku tersenyum karena Rasul tersenyum. Dan tahukah engkau mengapa Rasul tersenyum? Sampai kelihatan gigi gerahamnya? Karena Allah pun tertawa dengan hamba ini. Rasul tertawa karena Allah tertawa. Dan sahabat-sahabat yang meriwayatkan tertawa karena tertawanya Rasul SAW. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa dalam riwayat ini? Dan ini sifat Allah yang lain. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam bishawab. Allah tertawa dan tersenyum kepada hambanya. Salah satunya kepada orang ini. Dengan pertanyaan itu, apakah engkau ya Allah melecehkanku?
Orang yang terakhir masuk surga dengan merangkak disiapkan oleh Allah kaplingan 10 kali lipat luasnya daripada bumi dan juga langit. Murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba. Sang hamba ini subhanallah, ini hadis termasuk yang meniupkan apa? Harapan yang besar. Jangan sampai kita ini suudzon kepada Allah. Maka yang paling rugi, yang kaplingannya begitu luas Allah siapkan, kita nggak ada jatah kaplingan. Ya Allah, begitu luasnya kemurahan Allah, orang yang paling rugi adalah orang yang tidak mendapatkan kaplingan nanti di akhirat. Padahal luar biasa kemurahan Allah. Tinggal satu ya, kita salah satu modalnya berharap kepada Allah. Ya. Kita terus beramal sebagai bentuk harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW ketika memupuk kita beramal ini luar biasa sekali. Jangan pernah kita menyepelekan amal meskipun hanya dengan sebiji kurma. Subhanallah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah dengan api neraka kalau kau bisa selamatkan meskipun dengan sebiji kurma. Bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan senyuman. Rasul dalam riwayat Muslim menyebutkan, aku melihat orang masuk ke dalam surga hanya karena duri di jalannya disingkirkan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, aku melihat seseorang dimasukkan oleh Allah dalam surga hanya dengan seteguk dua teguk air yang diberikan kepada orang yang kehausan. Aku melihat dalam riwayat yang lain juga seorang wanita pelacur yang masuk ke dalam surga karena apa? Karena memberi minuman kepada seekor anjing. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar kita terus menyiapkan selalu amal kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikullin darajatun mimma amin. Tetapi juga sebaliknya, Allah menanamkan rasa takut yang luar biasa dengan kemurkaannya. Ada diceritakan dalam Bukhari, orang masuk neraka selama-lamanya hanya karena seekor lalat. Ya Allah, seekor lalat masuk neraka. Jadi sebabnya masuk neraka karena apa? Menyepelekan dosa. Singkat ceritanya, di sebuah kampung orang tidak boleh lewat kecuali harus memberikan sebuah persembahan. Sesaji kalau bahasa kita hari ini. Ya. Atau mungkin apa? Namanya persembahan. Sesaji. Atau mungkin kalau orang bikin jembatan, apa namanya? Ya, pokoknya persembahan atau apalah namanya, apapun itu. Ini dia menyampaikan dosa. Yang penting saya mau bisa lewat. Apapun ya dah kau berikan. Udah, saya berikan saja seekor lalat. Dalam Imam Bukhari insya Allah hadisnya sahih. Dia masuk neraka. Dia menganggap ringan, cuma seekor lalat. Akhirnya masuk neraka selama-lamanya hanya karena seekor lalat. Nabi juga sebutkan, boleh jadi seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu kalimat saja, satu kata saja. Satu kalimat yang diucapkan menjerumuskan ke dalam neraka selama-lamanya. Kata-kata. Maka di sini kita juga harus berhati-hati. Hadirin rahimakumullah, ini derajat amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam ayat ini agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bimbingan. Walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing kita mendapatkan peluang dan kesempatan. Karenanya Nabi terkait dengan masalah ini begitu kuatnya yang berpesan kepada Fatimah dalam hadis yang sahih, ya Fatimah, i'mali. Hai Fatimah, beramal. Kata beliau, padahal ini putri Nabi khawatir jangan sampai kemudian akan ayahandaku seorang nabi. Ya. Pintu surga tidak akan terbuka kalau bukan dengan ayahandaku. Jangan sampai kemudian dia sudah merasa punya kapling di sana. Nabi katakan, hai Fatimah, aku tidak mampu memberi manfaat. Beramal kau, yang bisa menyelamatkan kita masing-masing. Itulah nanti di akhirat ya. Kalau di dunia ini kita diharapkan saling bekerja sama, kita selalu berjamaah, kita tolong-menolong. Nanti di akhirat lepas semuanya itu. Nasab tidak ada, rekan sahabat tidak ada manfaat. Harta kekayaan itu juga tidak memiliki manfaat sedikit. Bahkan masing-masing kita nanti kalau ketemu lagi, itu yang digambarkan dalam Al-Quran menurut amal-amal kita.
Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Ya, ayat 133 Allah mengingatkan, jadi setelah menegaskan tentang derajat seseorang ini, salah satu di antara ikhtiar kita adalah dengan amalnya, maka Allah tegaskan bahwa Allah Maha Kaya dan Allah pemilik rahmat dan kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, tentu di dalam ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, mungkin ada persepsi ya, di antara kita bahwa kitalah yang kemudian paling berjasa. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa perlu dan berhajat dengan hambanya. Ketika minta, ada hambanya harus beramal, harus taat, harus beribadah. Mungkin ada persepsi dan pemikiran seperti itu. Maka Allah bantah bahwa sesungguhnya ibadah kita, ketaatan kita, ya, juga termasuk kemaksiatan kita tidak memiliki efek apapun. Allah Maha Kaya dengan itu. Allah Ghani, wa rabbukal ghani. Allah Maha Kaya. Jangan ada pemikiran bahwa ini kemudian akan mendatangkan manfaat bagi Allah atau membahayakan Allah. Sama sekali tidak. Jadi ayat ini mengingatkan kita dengan hadis qudsi yang lain, di mana Rasul meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jikalau semua makhluknya yang awal yang akhir, jinnya manusianya, berhimpun kepada satu hati yang paling taat, maka sedikit pun tidak akan menambah kerajaan Allah. Begitupun juga sebaliknya, kalau yang awal yang akhir, jinnya manusianya bersatu pada hati orang yang paling ingkar, semuanya nggak ada yang beriman, juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffiha. Dalam hadisnya bentuknya begitu. Sesungguhnya yang hambaku, amal-amal kalian itu adalah bagi kalian. Aku cuma menghitungnya, aku cuma mencatatnya. Selebihnya nanti aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Jadi jangan sampai apa? Kita punya prasangka Allah perlu dengan kita. Allah Maha Kaya dengan ini semua. Jadi sehingga amal kita ini sesungguhnya untuk kembali untuk diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Maka mudah-mudahan dengan seperti ini, hadirin rahimakumullah, kita merasa bersyukur. Makanya selalu kita mendapatkan satu kaidah, tanda kebaikan seorang atau tanda berbuat baiknya Allah kepada seorang hamba adalah dibantunya kita dalam kebaikan. Jadi kalau kita dibantu oleh Allah dalam kebaikan, ini rahmat Allah kepada kita dan bukti cintanya Allah kepada kita, mudah-mudahan. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Allah Maha Kaya, Allah juga pemilik rahmat. Semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita tangkap ya hadirin dari ayat ini. Iyasya yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum. Jikalau Allah mau, Allah kehendaki, bisa saja Allah menghilangkan kalian. Jadi Allah tidak perlu kalian. Allah mampu kalau kalian yang sebaliknya berbuat maksiat, tidak mau taat kepada Allah, Allah mampu menghilangkan kita, melenyapkan kita. Wa yastakhlif min ba'dikum, lalu menggantikan setelah kita itu ma yasya, apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Ini secara khusus kepada sahabat-sahabat dan kaum muslimin pada waktu itu, sebagaimana kalian hari ini adalah pengganti dari kaum-kaum yang lain. Jadi pengganti dari kaum yang lain. Kalian ketika diberikan oleh Allah iman, kemudian menjadi pengikut setia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang Allah kehendaki. Sebelumnya mengganti kaum-kaum yang tidak baik. Seperti itulah sunnatullah yang akan terus berjalan. Maka ini peringatan agar apa? Kalau kita dalam kemaksiatan, Allah siap menggantikan yang lebih taat daripada kita. Allah tidak perlu dengan kita. Maka kita yang rugi pada saat seperti ini. Hadirin rahimakumullah, innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan tiba, dan kalian kalau sudah datang bimu'jizin, orang-orang yang lemah,
orang-orang yang tidak akan mampu ya, untuk menahannya. Hadirin rahimakumullah, inilah ancaman Allah ya. Kita selalu dalam kebaikan. Jadi setelah Allah katakan bahwa masing-masing kita ini